Ya, wis kalian kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk kabar-kabari, alhamdulillah Mas, kami sekeluarga dalam keadaan sehat, pekerjaan Alhamdulillah. lancar, perekonomian juga alhamdulillah masih aman. Kemudian artinya 125 sampai 128 ya Mas. Iya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat?" Ya Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, yakni umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Mas, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayat atas untuk pembahasan akhirnya nih. Alhamdulillah untuk kiroah hari ini telah selesai sampai dengan Quran surat 2 ayat 128 nih. Untuk pekan depan saya lanjutkan untuk dari ayat 129. Oke, saya selaku moderator apabila banyak kesalahan mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Maruf sebagai host pada malam hari ini. Iya Mas Oles. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Oles, moderator pada malam hari ini. Dan tadi apa sudah kabar-kabari semua Mas Oles? Belum ya? Belum. Belum sih. Oke. Di saya belum ya pasti. Malah belum sampean. Moga Mas Oles. Iya, lupa ini kapan saya kabar di dulu. Punya kabar saya yang di Hiroshima alhamdulillah baik dan sehat. Untuk keluarga di rumah juga alhamdulillah baik dan sehat. Untuk pekerjaan juga alhamdulillah lancar. Tapi untuk musim panas belum, ini masih bulan depan. Tapi alhamdulillah di pekerjaan lancar walaupun enggak begitu banyak di musim panas. Jadi sabun, terima kasih Mas Faruk. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Oles. Emang nggak bareng gitu biasanya liburan musim panas sama musim semi kan pas duluan di Korea sama di Jepang Mas Oles. Jadi nggak bareng. Mungkin merambat ya, dari Jepang sama Korea lebih atas mana? Korea apa Jepang Mas? Jepang ya Mas. Jepang. Jadi dari Korea dan Jepang mungkin terakhir Cina mungkin ya. Yang paling atas. Tadi peta nih. Iya. Oke, terima kasih Mas Oles. Dan selanjutnya monggo kabar-kabari Mas Halil Sumenep. Monggo Mas Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keluarga di Sumenep, Madura, alhamdulillah sehat semua. Termasuk teman-teman kita yang tadi tiap hari Minggu pagi itu pengajian rutin di kelompok di cabang. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhalil yang ada di Sumenep Madura. Kemudian selanjutnya monggo Mbak Tarmi. Tadi belum nggak ini?
mau kabar-kabarin Pak Tarmi. Oke, bisa voice. Monggo Bu Narsi, monggo Bu Narsi. Belum tadi nggih. Bu Narsi bisa voice. Kalau belum bisa, monggo Pak Suwarno. Monggo Pak Suwarno, bisa voice Pak Suwarno. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru bergabung Mas. Gimana Mas? Oke, untuk Pak Suwarno, apa kabari? Alhamdulillah kabar saya baik. Tempat kami lagi hujan lebat banget. Ini masih hujan Pak Suwarno? Iya, dari tadi sore sampai sekarang masih hujan lebat banget. Alhamdulillah. Ya, tapi masih Aman, sendiri Dik? kok Mas, belum ada kawan. Masih sendiri, belum ada kawannya. Soalnya ini hujan agak berat Pak hujan. Iya, iya betul. Kalau hujan itu agak berat. Itu aja Mas, kabar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak, taruh sampun nih. Tadi saya nggak kata nih. Ini Mas Amin untuk live berat Mas Olis. Jadi saya persiapan buat Facebook dulu nggih. Sampean handle-in nggih buat kabar-kabari yang belum. Saya persiapan Facebook dulu. Nanti Mas. Oke, monggo Mas Olis. Tadi ada beberapa yang belum. Kalau belum sampean isi apa itu, sampean apa gitu nggak apa-apa. Ini yang belum kabar-kabari. Mbak Rija nih. Mbak Rija monggo bisa voice. Untuk kabar-kabari ya. Belum bisa, oke. Kalau belum bisa, monggo Mbak Nino nanti nama Mbak Nino nanti kalau bisa voice kabar-kabari. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari Pontianak dan sekarang ini kabar di Pontianak. Alhamdulillah baik, kami sehat. Ya ini sekarang ini di Pontianak. Panas, kering, udara kering, panas. Pun panas, lama nggak hujan nih Bang. Oke. Ya, kebetulan lagi di perwakilan Pontianak kan lagi persiapan untuk Silatnas nanti September. Ya, Oke. terus ada ini apa kan penerimaan siswa baru bagi yang untuk TK, PAUD, yang pengajarnya termasuk cukup sibuk juga ngurus itu. Ini, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Mohon doanya mudah-mudahan MTA perwakilan dan kita semuanya diberi kesehatan, keistiqomahan di jalan Allah. Untuk hari ini ada temanya ya Mas. Temanya Ustadz ada mengutamakan hari ini tema gitu kah? Beberapa waktu yang lalu saya lupa. Ada Bu. Nanti masuk ya. tema tauhid asma wa sifat nih. Soalnya pertanyaannya kosong kemarin. Ya kalau masih ada sisa waktu, saya ada pertanyaan nih nanti. Kalau masih ada waktu lah. Oke, nanti di sesi tanya jawab ya. Nanti kalau didahulukan kalau resen. Jen. Ya, gitu aja. Terima kasih atas kesempatannya Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih Kak Nino. Oke. Oke, siap melewat. Sip. Sip, bentar, masih ngetik bentar gitu. Sampun Mas Bagus. Absen bentar gitu. Oke, sampun Mas Bagus. Suara saya jelas nggih? Alhamdulillah. Nggih, monggo Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik Mas, mudah-mudahan semuanya baik. Oke, alhamdulillah, insya Allah baik, Ustaz. Sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Ya Mas, silakan. Yang sudah tergabung ada 17, dari Korea ada 4, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dan selebihnya dari Indonesia. Dan aja ada izin 1 dari Mas Fahri yang di Finlandia, izin baru di luar kota, Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Oke, amin. Selanjutnya monggo bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semua yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lalu kelihatannya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terselesaikan, barangkali bisa kita selesaikan dulu. Untuk pertanyaan minggu kemarin, alhamdulillah sudah tersampaikan semua, Ustaz. Sudah ya. Baik, kalau sudah kita akan masuk ke topik baru, yakni Al-Asmaul Husna, Al-Wajid ya. Bukan Al-Wahid tapi Al-Wajid. Jadi Al-Wajid itu berasal dari kata wajada yajidu yang biasa diartikan sebagai yang menemukan atau mendapatkan gitu ya, wajada yajidu ya. Maka ada makalah yang mengatakan menjada wajada gitu. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan, dia akan sukses ya. Maka al-wajid itu karena berasal dari kata yang sama seperti itu maka kemudian diartikan sebagai Allah yang mana menemukan, Allah yang menemukan atau mendapatkan. Artinya tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah itu untuk menemukan di mana saja kita berada, untuk menemukan apa saja yang Allah kehendaki untuk ditemukan. Artinya tidak ada tempat saya ini untuk bersembunyi ya dari Allah kan itu. Nah, di samping makna dia maha menemukan, namanya wawu cinta ada dalam bahasa Arab klasik itu juga bisa dimaknai sebagai memahami, menyadari atau memahami. Juga bisa dimaknai sebagai yang maha kaya, artinya yang sangat kaya, yang memiliki properti yang banyak. Ya, kalau dia pengusaha properti
dia memiliki properti yang banyak. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi Allah artinya ada 3 makna utama dari al-wajid itu sendiri. Yang pertama, yang utama adalah Allah yang maha menemukan. Yang kedua, Allah yang maha memahami juga, gitu ya. Mirip-mirip dengan al-alim yang maha mengetahui kan, gitu. Ya, nah terkait dengan Allah yang maha memahami, ya, dihubungkan dengan Allah yang maha menemukan, gitu. Ada link yang bisa menghasung kita untuk menjadi peneliti, hasungan untuk menjadi peneliti yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru, menjadi penemu-penemu yang baru kaitannya dengan asma Allah yang seperti itu. Kemudian nama yang ketiga itu sendiri adalah yang maha kaya raya, ya. Nah, karena kaya raya tentu saja tidak membutuhkan apapun dari hambanya, dari makhluknya, kan gitu. Ya, mirip dengan Al-Ghani, ya, yang maha kaya raya, ya, yang memang betul-betul orang yang kaya raya itu tidak membutuhkan apa-apa, ya, dari orang-orang miskin yang berada di sekitarnya. Apalagi antara Allah dengan kita, yang kita itu betul-betul miskin papa, tidak memiliki apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kan gitu ya. Itu pun juga milik Allah, maka wajar kalau Allah kemudian tidak butuh apa-apa dari makhluknya, kan gitu. Bahkan sebaliknya, makhluknya itu yang amat sangat butuh kepada Allah, kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya kata al-wajid itu sendiri, tidak ada. Tetapi kata turunan yang memiliki akar kata yang sama, wajah dan yaji itu tadi, itu banyak didapatkan di dalam Al-Quran itu sendiri, kan itu. Kita bisa buka ke surat Duha itu ya, buat Duha itu ya, ayat yang ke-6 ke-8, itu mengandung kata dasar yang sama dengan al-wajid. Jadi ayo silakan. Ayat 7 dan 6 ya Ustaz. 6, 7, 8 langsung saja dari sampai 8. Surat Ad-Duha, surat ke-93 ayat 6, 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Iya, kita bisa perhatikan ayat yang mulai dari ayat yang ke-6 di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman. Ya, jadi alam yajidka. Ya, tidaklah dia Allah itu menemukan kamu, mendapatkan kamu yatimang sebagai anak yang yatim, bahwa lalu Allah memberikan kecukupan, ya, atau melindungi dan sebagainya itu. Ya, jadi bentuk jazm dari yajidu, ya, yajidu, ya, alam yajid, jazm, ya. Di situ merupakan akar kata yang memiliki akar kata yang sama, wajada yajidu, yang artinya menemukan atau mendapatkan. Dalam konteks ini diterjemahkan sebagai mendapati yajidka. Alam yajidka, tidakkah dia Allah mendapatkan kamu, menemukan kamu yatim sebagai anak yatim, lalu Allah memberi perlindungan, dan gitu. Berikutnya ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah telah mendapati kamu atau menemukanmu, ya, sebagai orang yang tersesat, dan itu ya, kemudian Allah memberikan petunjuk.
Allah memberikan hidayah. Jadi ayat yang ke-6 dan ke-7 itu memiliki kata yang sama ya, memiliki kata yang berasal dari kata yang sama dengan al-wajid tadi. Kemudian yang ke-8 di situ dikatakan wa wajadaka ilang fa'agna, dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan kemudian memberikan kecukupan kepadamu. Ya. Maka kalau kita bicara tentang orang miskin, kalau kita bicara tentang orang yatim, maka Rasulullah yang paling berada di depan, yang paham tentang keadaan mereka, karena kehidupan Rasul seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan kalau beliau belum lahir saja ayahnya sudah tiada. Padahal seorang laki-laki tentu saja di dalam struktur kehidupan masyarakat Arab itu, ya, sebagai pemimpin rumah tangga di sana, dan juga yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi. Ya, nah sudah meninggal dunia dulu kan itu. Kemudian kemudian akhirnya dilahirkan selamat ketika masih kecil pun, kemudian ibunya juga meninggal dunia. Artinya betul-betul yatim piatu. Ya, sehingga beliau orang yang paling mengetahui seperti apa deritanya anak yatim piatu itu seperti itu kan itu. Maka wajar kalau kemudian Rasul mengajarkan kepada kita semuanya supaya peduli kepada anak-anak yatim itu. Ya, peduli kepada mereka, jangan menghargai. Mereka butuh kasih sayang. Yang mereka butuhkan adalah itu. Karena anak yatim itu yang utama mereka butuhkan adalah itu. Mungkin sebagian anak yatim itu kaya raya karena mempunyai warisan, tapi betapa banyaknya juga anak-anak yatim yang memiliki warisan, kemudian warisannya dihabiskan oleh kerabatnya, ya, mungkin paman-pamannya dan lain sebagainya itu. Ya, ketika beliau didapatkan di ayat yang ke-7 itu, yang ke-8 itu wajadaka ailan fa'agna, ya, kemudian mendapati angkatan kekurangan dan kaya akan ya. Nah, itu menunjukkan kemiskinan, artinya dari sisi ekonomi amat sangat kekurangan. Kemudian Allah memberikan kecukupan. Tentu saja dalam konteks ini ketika beliau awal-awal mendakwahkan Islam, awal-awal mengemban tugas misi dakwah Islam, awal-awal ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi, ya, Allah mengirim yang namanya Khadijah, ya, anak, ya, orang yang mengasihinya, orang yang mencukupkan kebutuhannya dan sebagainya, membantu, ya, hartanya betul-betul dicurahkan, ya, untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Sampai-sampai suatu saat dia ketika Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah itu, ya, Khadijah itu meneteskan air mata. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, ada apa kok menangis gitu loh? Kamu menyesal hartamu habis untuk dinafkahkan fisabilillah dan sebagainya. Jawab beliau, tentu saja tidak. Bahkan kalau dia punya sebanyak itu lagi, tentu saja akan ditumpahkan untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ya, itulah makna dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan itu supaya kita itu mencari dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan harta kita tadi, antara lain dalam konteks ini Siti Khadijah tadi, dimanfaatkan untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Maka wajar kalau kemudian kalau memiliki sebanyak itu lagi juga akan ditumpahkan ke arah sana, karena itulah jalan keselamatan kan itu. Nah, mestinya yang seperti itu, contoh-contoh yang seperti itu yang banyak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu menginspirasi setiap individu muslim itu untuk berbuat yang sama. Ya, karena harta itu kalau hanya disimpan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga,
Ini kan yang sepertinya dia tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya, tetapi meskipun itu 1 dirham, meskipun itu separuh biji korma, kalau itu dinafkahkan fisabilillah, boleh jadi bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Luar biasa dilakukan seperti itu. Ya. Maka orang yang beriman, yang paham apa yang diajarkan oleh Allah, kita tidak akan mengecilkan harta meskipun tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Tapi pahami tadi bahwa separuh biji kurma saja kalau kita nafkahkan fisabilillah, ya bisa membawa keselamatan kita dari siksa api neraka itu. Nah, Rasulullah dalam keadaan yang seperti itu, miskin seperti itu, kemudian Allah mendatangkan penolong, Allah mendatangkan penguat ya untuk beliau. Ya, kemudian Khadijah juga akhirnya wafat dan sebagainya, tetapi tidak berhenti perjuangan, terus berjalan, dan Allah menghadirkan sekian banyak para sahabat yang sudah siap untuk menginfakkan hartanya fisabilillah, sudah siap untuk menyambut apa saja yang dikehendaki oleh Rasul ya demi untuk menegakkan Islam di jagat raya ini. Ini kan luar biasa. Di situ ada Abu Bakar yang sangat setia, yang kaya raya, yang dermawan. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan yang betul-betul kaya raya. Ya, ada Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, dan banyak sekali ya para sahabat yang kemudian menguatkan, sehingga meskipun istri tercinta yang kaya raya meninggal dunia, tetapi Allah mendatangkan bantuan dari sisi yang lain. Luar biasa. Jadi 3 ayat ini berbicara tentang Allah yang menemukan Rasul sebagai anak yatim, menemukan Rasul sebagai orang yang bingung, kemudian memberikan petunjuk, kan gitu ya, sesat ya, kemudian memberikan petunjuk, kemudian juga menemukan Rasul dalam keadaan yang miskin, kemudian dikayakan oleh Allah, kan itu. Nah, ada beberapa ayat yang lain yang berbicara tentang itu juga ya, tentang wajadah ya, bisa dibuka ya di dalam, sebenarnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78 itu tidak ada kata wajadah yang sering dirujuk itu, tetapi di situ menunjukkan bahwa kemampuan Allah untuk menemukan, kemampuan kematian untuk menemukan kita, sekalipun kita berada di dalam benteng yang kokoh. Ayo silakan dibuka ayatnya. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, yakni Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Iya. Jelaskan tentang yang pertama adalah tentang manusia yang sudah pasti mati meskipun berada di dalam benteng yang kokoh, kan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul
yudrikumul mautu walaupun fi burujin musyayyadaah itu. Di mana saja kalian itu berada, aku ya, jadi mana saja kalian berada. Yudrikumul mautu, al mautu itu akan menemukan kamu. Ini kata menemukannya tadi sama dengan itu kan itu. Menemukan yudrikumul mautu walau kuntum, meskipun kalian itu fi burujim musyayyadah, berada di dalam benteng yang kokoh, ya, tinggi lagi kokoh kan itu. Dan memang pada saat itu gitu ya, bahkan abad-abad sebelumnya juga kita juga bisa menyaksikan dari sejarah film-film, movie-movie kuno lama gitu ya. Nah, memang benteng-benteng itu banyak yang tinggi ya, yang lagi kokoh, yang tinggi itulah yang hebat karena susah untuk dilompati kan gitu, susah untuk diserang, dijatuhkan kan itu. Kalau itu memang tinggi, orang harus membawa tangga. Sedang kalau naik tangga ke dinding benteng itu, nah kemudian mudah diserang, dijatuhi batu, dipanah, ditumpai dengan tembaga yang panas dan sebagainya. Susah untuk ditembus. Artinya benteng itu kokoh betul kan itu ya. Fi burujim musyayyadah, tetap akan mati kita kan itu, gambarannya seperti itu. Nah itu dulu, artinya ketika dulu berbicara tentang pertempuran perang antar suku, perang antar kerajaan, antar dinasti dan sebagainya yang harus menjebol benteng, itu seperti itu susahnya untuk tembus gitu. Ya, nah kematian itu lebih hebat daripada itu gitu loh. Ya, nah sekarang ini yang menjadi benteng-benteng bagi orang ya, yang kafir, yang sombong dan sebagainya kepada Allah itu, ya pada umumnya adalah harta kekayaannya, ilmu pengetahuannya yang luas, kehebatan teknologi kedokterannya yang mampu melindunginya dari berbagai macam serangan penyakit yang mematikan dan sebagainya, juga bodyguard yang senantiasa siap mengorbankan nyawanya untuk mengawal dia dan sebagainya. Wujud-wujud benteng yang kokoh seperti itu. Ya, begitu juga tadi ekonominya. Kalau sakit sedikit sudah ada dokter spesialis ini, sakit THT ada spesialis THT, sakit mata ada dokter matanya, sakit apalagi apa saja, sakit gigi juga ada sudah spesialisnya yang paling hebat di dunia dan sebagainya. Dikira orang seperti itu tidak akan mati. Ya, kami beberapa waktu lalu ada kapal Titan ya, yang kapal selam kecil ya, Titan yang melakukan eksplorasi ke bawah laut untuk melihat puing-puing dari kapal Titanic kan gitu ya, yang masuk ke dalam laut sana. Itu isinya dari sekitar 6 orang, dan itu orang-orang yang kebetul paling kaya di dunia, orang-orang yang terkaya di dunia, paling bergelimang harta di dunia itu, karena keinginannya untuk melihat sesuatu yang baru dan itu ya, orang lain belum pernah berpengalaman dan sebagainya. Kemudian mereka memposisikan dirinya dalam risiko yang mematikan, yang akhirnya kapal itu meledak ke dalam, ambles ke dalam ya, mengalami implosion gitu ya. Kalau explosion itu meledos keluar, tetapi kalau implosion itu meledos ke dalam, menjadi susut volumenya. Nah, jagat raya sekarang ini sedang mengalami ekspansi ya, kayak ledakan yang keluar kan. Nah, suatu saat ketika kiamat, jagat raya ini akan mengalami kontraksi seperti implosion tadi gitu. Ya. Orang-orang kaya, mereka meskipun kaya tidak akan mampu melindungi dari keputusan Allah. Ya, takdir Allah untuk mencabut nyawa mereka. Dan mereka tidak akan keliru, ini orang kaya atau orang miskin. Dapat mereka. Maka wajar kalau di situ dikatakan, nama aku belum mau itu walaupun tentu musyayyad. Wa intusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi
tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul melihat kami yakaduna yaqbuna hadisa wa intusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indika. Ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang baik, ya, rezeki, kebaikan, kenikmatan dan sebagainya, kemenangan di dalam perang dan sebagainya, gitu. Hadhihi min indik, mereka itu merasa bahwa itu berasal dari Allah begitu. Mereka bersyukur kepada Allah ketika menang gitu. Ya, wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik, kan itu. Tadi wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indika, ketika mereka mendapatkan kenikmatan, ya, berupa menang perang dan sebagainya tadi, selamat dalam perang dan sebagainya tadi, ya, mereka merasa bahwa itu adalah karunia Allah, ya. Kemudian berikutnya wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Nah, ketika mereka mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan, ya, sayyi'ah, yang jelek, kan gitu ya. Nah, mereka menuduh ini berasal dari Rasul, sebab kekalahan atau sebab kemudaratan mereka terima, dapatkan, temui, ya, itu karena kamu, wahai Muhammad. Bahasa kasarnya seperti itu, kan gitu, menyalahkan Rasul, kan gitu. Nah, yang seperti itu tidak benar. Allah mengoreksinya, Allah membela Rasulnya langsung dengan ayat ini, ya, karena ada sahabat-sahabat, ada orang-orang sekitar Rasul yang kemudian merasa seperti itu, menyalahkan Rasul. Allah tentu tidak rela, ya, untuk membela dengan ayat ini, ya, mengatakan di situ kullu min indillah. Katakan wahai Muhammad, kullu min indillah, semuanya itu berasal dari Allah. Ya, pamaliha ulail qaumi la yaqbuna hadisa. Jadi ngapain sih sebenarnya orang-orang itu kemudian tidak paham terhadap firman Allah, terhadap hadisah, ya, terhadap perkataan, mungkin baca ini kan gampang lain seperti itu. Jadi musibah yang baik atau yang buruk itu semuanya berasal dari Allah, dan bisa kita menyalahkan Rasul atau pimpinan atau apapun sih. Nah, saya selalu menjelaskan bahwa ada dua bahasa yang berbeda di situ. Yang satu adalah bahasa syariah, yang satu adalah bahasa hakikat dan tidak hakikat. Ya, dari sisi bahasa hakikat, ya, yang sesungguhnya, gitu ya, segala peristiwa yang terjadi di alam semesta itu dikehendaki oleh Allah. Apakah itu musibah yang baik atau buruk yang terjadi pada kita, ya, itu semuanya berasal dari Allah. Tentu saja jangan begitu. Ya, adapun yang jelek-jelek, karena Allah itu tidak pernah menghendaki jelek kepada kita. Adapun yang jelek-jelek itu muncul karena kesalahan kita juga, gitu, kesalahan kita sendiri, gitu. Ya, itu karena perbuatan manusianya itu sendiri, kan gitu. Ya, tapi hakikatnya semua berasal dari Allah, kan itu. Nah, ketika kemudian kita menghadapi musibah yang jelek-jelek seperti itu, mestinya itu dijadikan introspeksi, karena itu berasal dari kita, kesalahan kita. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah menghendaki jelek-jelekan pada kita. Kalau itu terjadi kejelekan pada kita, kalau itu terjadi kesalahan, tentu karena kesalahan kita sendiri. Nah, maka itu menjadi kesempatan untuk introspeksi, kemudian memperbaiki diri, kan itu, bukan kemudian menyalahkan Rasulullah sebagai pemimpin Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Nah, dalam konteks itu ada dua isi tadi. Jadi yang pertama tadi adalah tentang kematian yang akan mendapati kita, ya, dimanapun kita berada, ya. Kemudian yang kedua ini adalah bicara tentang pemahaman konsep, ya, pemahaman konsep tentang segala peristiwa itu berasal dari Allah, kan itu. Maka kullu min indillah. Amaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa, kan gitu. Nah, apa yang saya jelaskan itu dijabarkan oleh Allah di situ di ayat yang ke 79, yang ayat selanjutnya, yang sering orang
bingung, tidak paham kalau tidak menggunakan dua bahasa tadi, bahasa syariat dan hakikat tadi. Ya, sekali lagi secara syar'i kita lah yang berbuat, ya, tetapi secara hakiki Allah yang menghendaki. Allah hakikatnya berbuat dan itu berasal dari Allah begitu. Maka orang masuk surga itu juga seperti itu, secara syar'i kita yang berbuat, kita yang beriman, kita yang beramal soleh, ya. Tetapi secara hakiki itu ya kehendak Allah, itu adalah rahmat Allah kan itu. Karena Allah sendirilah yang membimbing kita supaya menjadi baik, ya, sehingga masuk surga dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu yang disebut oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Maka tidak mungkin seseorang masuk tanpa rahmat Allah kan gitu. Ya, dari sisi itu bahasa hakikat, bahasa syariatnya, ya kita harus berjuang fisabilillah. Ya kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk beramal soleh gitu. Jadi orang main-main, ya, kita nunggu kasih sayang Allah supaya dimasukkan ke surga. Nggak bisa kalau kamu tidak mau sungguh-sungguh beramal dengan amal-amal yang soleh dan meninggalkan amal-amal yang soleh kan gitu. Ayo silakan 79. Oke, surat An-Nisa surat keempat ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Amin. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah tidak pernah punya keinginan untuk menjelekkan atau menjelek-jelekkan atau untuk membuat hamba. Allah tidak pernah punya keinginan seperti itu. Ya tentu saja karena kemuliaan Allah, kemahakayaan Allah, sifat kemahabijaksanaannya Allah dan sebagainya. Allah tidak akan menghendaki musibah negatif yang jelek itu kepada hamba-Nya. Selalu yang baik saja dan yang dikehendaki Allah. Ya, maka kalau kemudian seseorang itu menerima musibah yang sedang, itu sudah pasti karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya sendiri perlu dicari dan kemudian diperbaiki kan itu. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya manusia itu umat Islam pertama orang beriman gitu ya, terus akan meningkat latar kabun atau bahkan antau kamu itu akan meningkat setingkat, kalian akan meningkat setingkat demi setingkat terus begitu ya. Maka penting sekali yang namanya hisab ya, artinya introspeksi itu menghisab diri kita sendiri itu untuk kemajuan kualitas akhlak kita masing-masing. Kalau tidak pernah melakukan introspeksi ya tidak mungkin orang itu bisa menjadi baik, tidak bisa ambil pelajaran dan itu ya. Jadi meskipun tadi di ayat yang ke-78 itu tanpa kata wajah daya jitu sama sekali, tetapi ada pada dan kata yang berarti menemukan atau menemuimu kan itu, mendapatkan dan sebagainya. Nah, isi yang kedua adalah kaitannya, artinya secara hakiki segala perbuatan yang baik maupun buruk itu hakikatnya adalah berasal dari Allah. Sifat baik buruk hakikatnya berasal dari Allah, termasuk juga perbuatan seperti itu ya. Tetapi secara syar'i ya kita yang melakukan, yang baik itu kita yang melakukan, yang jelek itu juga kita yang melakukan, karena Allah tidak pernah menghendaki yang jelek-jelek gitu. Nah,
Ada ayat lain yang mengandung kata wajada yajidu itu, coba dibuka di dalam surat Shad ayat yang ke 44, coba tentang ayat ya. 44 Ustaz. Ya. Surat Shad surat ke-38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh bi yadika dhikran fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yakni Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ya, jadi sama kata wajada dalam konteks ini ya, kaitannya dengan itu. Ya, yang diartikan sebagai menemukan itu. Nah, kalau di dalam surat Duha tadi ayat yang ke-8, Allah mendapati Rasul dalam keadaan kekurangan kemudian mencukupkannya, itu juga terkait dengan nama Allah yang kedua tadi, bahwa Allah itu maha kaya raya dan sebagainya gitu. Yang amat sangat dermawan dengan kekayaan dan kekayaannya tadi, maka mengayakan Rasulullah, mencukupkan kebutuhan beliau kan itu. Nah, teman-teman semuanya gitu ya, dengan nama Allah sebagai Al-Wajid tadi, yang diartikan sebagai yang maha menemukan, ya, maka seharusnya kita betul-betul menyadari bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi manusia itu untuk berbuat maksiat kepada Allah gitu loh. Ya, ibarat kamera itu, Allah senantiasa memasang kamera di kanan kiri kita, ya, akan melihat betul-betul apa yang kita lakukan setiap saat, kapan saja, di mana saja kan itu. Ya, bahkan tidak hanya itu saja, kita dikuliti sampai ke dalam sana, suara hati kita, keinginan kita yang busuk dan sebagainya, atau hati kita yang busuk dan sebagainya, itu betul-betul diketahui oleh Allah gitu loh. Ya, maka tidak ada alasan sama sekali bagi orang-orang beriman itu untuk memelihara kebusukan hati. Harus segera dibersihkan. Ya, digambarkan dalam sebuah hadis itu, kalau seseorang itu berbuat dosa, maka di dalam hatinya itu akan muncul sebercak ron noktah hitam di situ. Ya, kalau dia berbuat maksiat lagi, berbuat dosa lagi, akan tambah lagi noktahnya. Sehari berbuat satu kali, berbuat dosa satu kali, maka setahun sudah berbuat dosa 365 kali. Jadi hati sudah tidak bersih lagi dalam konteks itu kan itu. Ya, maka kemudian yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, memfitnah, kemudian menggibah saudaranya, sesama teman perjuangan, itu jadi hal yang biasa. Ya, kalau bolo itu pasti baik, kalau tidak bolo tidak disuka, itu kemudian pasti jelek dan sebagainya. Jadi karena kebusukan hati itu tadi, kemudian amalannya juga tidak didorong oleh hidayah Allah, tidak digerakkan oleh keimanannya kepada Allah. Akhirnya amalannya juga berdasarkan like and dislike. Kalau suka, ya tak bolo, ya tak jadikan orang kepercayaan, ya tak beri fasilitas. Ya, tetapi kalau saya tidak suka, betapapun hebat kamu, betapapun baik kamu, tak singkirkan kamu, tak sikut kamu, gambarannya seperti itu. Ya, nah seharusnya tidak ada orang beriman yang bersikap seperti itu, seharusnya tidak ada. Karena hatinya itu sebenarnya sudah senantiasa diteropong oleh Allah, gitu loh. Allah yang maha menemukan itu akan mendapatkan hati kita yang busuk, yang buruk, yang jamuran, ya, yang betul-betul berbau seperti comberan dan sebagainya, itu betul-betul diketahui oleh Allah. Ya, maka sama yang beriman itu untuk memelihara keburukan.
Apalagi menambah keburukan itu dengan ghibah, nambah keburukan itu dengan fitnah, nambah keburukan itu dengan berbagai macam kedoliman dan perbuatan maksiat dan sebagainya, naudzubillah. Dia merasa bahwa nanti saya bisa bertobat, nanti saya bisa bertobat, nanti sampai Allah mencekik lehernya, mengambil nyawanya. Ya masih tetap nanti aja. Nah, itu pada sifat kemunafikan tadi kan itu. Naudzubillah. Ya, kita sudah diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebenarnya hati kita sudah dibimbing oleh Allah dengan sesabar itu Allah membimbing kita. Ya, sampai doa pun dituntun oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, 17 kali kita mengucapkan itu paling tidak, dan 17 kali itu juga Allah menjelaskan, mendefinisikan apa yang disebut sebagai ihdinas siratal, apa yang disebut sebagai siratal mustaqim. Dan itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya tentu saja minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, tentu saja seperti itu. Ya, orang-orang yang diberi nikmat itu kan gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan itu. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan dari orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan dari orang-orang yang tersesat. Ya, kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa innal maghduba alaihim al-yahud wa innad dhalina an-nasara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasara. Kan itu alhamdulillah. Ya, dalam bahasa secara umum, secara keumuman, yang dimurkai oleh Allah itu orang munafik. Kan itu ya, munafik. Ya, karena mereka itu sebenarnya ngerti jalan yang lurus, tetapi mereka menempuh jalan yang selain jalan yang lurus. Dia ngerti daya Allah, tetapi dia membelakangi daya Allah itu. Naudzubillah. Maka wajar kalau dimurkai, maka wajar kalau ditempatkan di neraka yang paling bawah tadi itu. Sedangkan orang yang tersesat di situ secara umum ya orang kafir itu, karena mereka mentang sebelum ngerti agama, mentang Allah. Ya, sebelum belajar tentang agama ini. Sedang orang munafik tadi sudah belajar. Orang munafik itu mungkin juga keluarga kita. Orang munafik itu juga mungkin orang kanan kiri kita. Orang munafik itu juga mungkin menteri-menteri kita, pembantu-pembantu kita dan sebagainya. Alhamdulillah. Atau mungkin malah kita sendiri gitu. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi, jadi hikmah dari nama Allah yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Wajid tadi adalah tidak ada lagi bagi kita semuanya tempat untuk bersembunyi dari pengamatan Allah, penglihatan Allah, kan itu. Maka tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk bermaksiat ya kepada Allah, karena semuanya sudah ketahuan gitu. Dan tidak ada alasan kemudian kita untuk membiarkan diri kita menjadi orang yang jelek, berbuat dosa, maksiat, ghibah, fitnah dan sebagainya. Tidak ada alasan seperti itu. Lalu setelah bertobat, kalau memang kita melakukannya, kalau memang kita beriman kepada nama Allah Al-Wajid tadi kan itu, ya sebelum terlambat tentunya itu. Kemudian berikutnya nama Allah Al-Wajid tadi juga bisa dimaknai sebagai yang maha memahami, yang maha menyadari, yang maha dia berhubungan dengan penemuan lain, maha penemu tadi. Ya, maka kemudian bisa menjadi motivator bagi kita semuanya, pendorong dari diri kita semuanya untuk memanfaatkan akal kita, otak kita, kemampuan kita berpikir dan sebagainya untuk melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi manusia dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Rasulullah mengingatkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya, maka
seandainya Einstein itu beriman kepada Allah, dan pertemuannya kaitannya dengan efek fotolistrik ya, yang kemudian akhirnya menjadi bukti kebenaran juga bagi fisika kuantum dan sebagainya, tentu pahalanya amat sangat besar kalau dia beriman, pasti masuk surga dalam konteks itu kan itu. Nah, ke depan anak-anak kita perlu dorong untuk maju seperti itu. Ya, kalian bisa menyaksikan di podcast saya itu ada seorang mahasiswa yang namanya Hakam Ma'ruf ya, yang dia itu selama 7 semester sudah memenangkan 145 kali kejuaraan. Itu luar biasa. 145 kali kejuaraan selama 7 semester gitu. Dan tidak berhenti di situ, dia sudah mengkader adik angkatannya. Artinya ketika dia semester keempat, dia sudah mengkader yang semester 2. Kalau dia semester 6 itu sudah punya kader semester 4 dan semester 2. Terus berlanjut sampai sekarang itu. Ya, dan suasana kompetitif ya, dan kolaboratif ya. Suasana kerjasama kolaboratif yang kemudian diarahkan untuk memenangkan berbagai macam kompetisi tadi, itu sudah menjadi budaya di Fakultas Teknik UNY itu. Saya belum menyaksikan di fakultas yang lain, tapi ini menjadi perintis yang luar biasa yang bisa dikembangkan di fakultas lain maupun di universitas lain. Ya, karena ada keberlanjutan, jadi ada penerus yang akan melanjutkan tradisi juara di fakultas itu kan luar biasa seperti itu. Ya. Nah, anak-anak kita harus kita dorong ke sana ya, karena apa namanya, para ilmuwan muslim ya di abad ke-9, 10, 11, 12 dan sebagainya itu luar biasa hebat. Ya. Ada yang menjadi bapak kedokteran, ada yang menjadi bapak mekanika modern, ada yang menjadi bapak optika modern dan sebagainya. Ya, yang luar biasa hebat kan gitu. Ya, maka harus ditanamkan tradisi juara itu di tengah-tengah keluarga. Kalau ayah ibu itu tidak menanamkan mental juara kepada anak-anaknya, ya anak ini saononing ngono wae. Ya, dia tidak akan terpacu yang demikian dahsyat sehingga 7 semester memenangkan 145 kali kejuaraan itu ya. Ya, di bawahnya Hakam Ma'ruf itu ada yang 1 tahun itu menangkan 22 kejuaraan, ada yang 40 kejuaraan selama 2 tahun dan sebagainya, 2 tahun berikutnya.